Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tetap kita nggak boleh percaya sama makhluk astral gitu ya. Iya. Tapi kalau residual itu kan rasa Mas yang akan merasakan tuh karena rasa kan nggak pernah bohong. Betul. Ya. Kalau orang bilang gitu. Asik. Kalau pikiran bisa dimanipulasi. Kalau rasa nggak pernah nggak bohong. asik. Jadi kita Kalau untuk pikiran bener ya? Nggak- bisa dimanipulasi. Kalau rasa? Gitu. Tidak pernah bohong. Kita kembali di Tonight Premier. Gas, gas, gas. Wow, main musik udah lengkap belum? Kok bukan Larry bro? Iya, Larry kan lagi sakit. Lagi Soma. Diganti nama Reza. Reza kan ada di reguler biasa. Iya, dia gitaris. Loh dulunya gue taunya bukan kita. Bukan gitaris dulunya? Bukan dia. Gitaris dari dulu. Oh bukan. Dulunya apa dia? Dia tuh dulu ketua panitia anjing hias. Dia. Dia panitianya. Ketuanya, dia Ketua. Ketua panitia anjing hias. Berarti yang ngurusin anjing-anjing ya? Yang nentuin daftar, juga yang menang. Iya, yang daftar itu yang seleksi. Oh, ini bagus nih. panitia, Ini panitia. masuk, Oh, masuk. iya. panitia. Utama panitia. Coba ya. Tamu kita kali lihat seorang memiliki kemampuan merasakan residual energi sedap. Apa tuh residual? Atau sisa energi dari kejadian-kejadian di masa lampau di sebuah tempat. Biasa kan ke masa-masa mendatang, ini ke masa lampau. Tapi Dan dari- waktu itu pernah sempat juga ke sini ya? Pernah. Oh, berapa kali. Dan dari kemampuannya itu akhirnya dia dan timnya sukses mengelola channel YouTube dengan nama Kisah Tanah Jawa, pernah kita bahas. Dan punya 2 juta subscriber sekarang. Ini dia Om Hao. Om Hao, gue tuh tadi pikirannya yang pernah kesini Suhuyo. Oh, beda. Wow. Hao, Suhuyo, jauh sih temen gua. Jauh. Kebayangin lah kok yang datang Om Waktu itu Hao. datangnya sama timnya ya? Sama timnya waktu itu. Ya. Ya, gimana? Hao, Om Hao. Hao. Bagaimana? Bagaimana? Ya, jadi waktu itu masih sama timnya, tapi sekarang kita ngebahas soal Om Hao sendiri. Kemampuan Om Hao untuk merasakan sisa-sisa energi yang terjadi di masa lampau. Bisa ceritain sedikit Om Hao? Iya sebenarnya kan kalau energi itu kan kita ngikuti hukum kekekalan energi. Joule ya, waktu kita sekolah fisika, waktu kita belajar tentang fisika dulu. Betul. Energi itu bisa berubah bentuk, tapi tidak bisa dimusnahkan. Ah. Jadi sisa-sisa itu. Energinya tuh masih ada selalu. ada. Ini ngomongin apa namanya? Apa? Kemampuan magic, bukan magic namanya apa ya kalau Kemampuan gitu ya? apa itu? Iya, bisa merasakan residu itu, energi itu. Atau memang dipelajari atau memang Dari mistis. semenjak ciluk itu Iya. udah ada gitu. Semenjak Sejak kecil, bayi, bayi. sejak Ya, bayi. dari Iya, itu sebenarnya gabungan dari semuanya, Mas. Ada semuanya di situ. Semua orang bisa seperti Om Hao bisa. atau memang Ya, atau Om Hao tuh punya ya, gift lah gitu. Ya, Dari- pada dasarnya sebenarnya kalau kita ngomong tentang sixth sense ya, indera keenam tuh semua orang sebenarnya ada. ya. Untuk kita merasakan energi ataupun fenomena di luar panca indera ya. Tapi di sini juga kita perlu untuk mempelajarinya. Retrokognisi namanya. Iya. Itu ya. Iya. Itu ilmu atau kok ada sebutannya retrokognisi kosiniki? Gue baru dengerin. Iya. Iya, sebenarnya retrokognisi itu kebalikan dari prekognisi. Semuanya ada dalam satu kemampuan yang disebut dengan time travel atau perjalanan waktu. Ini meramal kan biasa ke depan. Ini berarti ke belakang. Lampau. Iya, Tapi bukan ramalan dong. bukan. Tapi ini nanti juga kita bisa pakai untuk prediksi, Mas. Loh, Jaya. Jaya. Prediksi, Tahu. prediksi apa Om Hao? Iya, jadi kalau retrokognisi itu kan kita merekonstruksi kembali peristiwa atau kejadian dari masa lampau ya berdasarkan residual energi, tapi kita tidak boleh mengesampingkan saksi sejarah dan juga data-data yang ada di situ, kearsipan lah, arsip-arsip yang ada Jadi di situ. maksudnya sejarah bisa terulang. Kalau sejarah itu hanya sekali terjadi, tapi Polanya bisa polanya terulang. akan Sebenarnya kayak ada pelajaran, lagi. maksudnya aku taunya pernah dikasih tahu lah kalau Iya, di iya. China tuh kayak gitu. Mereka Iya, iya. biasa menuliskan semua sejarah-sejarahnya. Iya. Sampai akhirnya dari tanggal lahir dan lain sebagainya, Shio itu
bisa dipelajari karena ternyata polanya tuh berulang terus Berulang, gitu. iya. Makanya orang bisa kayak bukan meramal, itu sebenarnya udah bisa tertulis gitu kan. Iya. Ternyata dari tanggal lahir, dari jam lahir kayak gitu. Karena orang selalu menulis semuanya kalau orang China tuh gitu. Iya, Itu juga termasuk berarti. data-datanya. Kalau di Jawa sendiri sebenarnya ada ini, Primbon weton itu. atau primbon. Ya, Oh. itu berdasarkan ilmu statistika dan probabilitas, Mas. Jadi data-data yang masa lampau yang pernah ada Iya. kita himpun, kemudian kita olah, Polanya sering berulang. hanya akan terulang. Sehingga kita punya probability untuk ke depan ini rekognisinya bagaimana. Oke, berarti Iya. secara ilmiah bisa dibuktikan, dipelajari ya? Iya, sebenarnya kan ada fisika dan metafisika. Fisika itu bentuk, metafisika itu tidak bentuk. Kasat nyata itu. Ya, Tapi- tapi ada gitu. Mas Mufti, ini kan ada apa ya? Mirip Mas Mufti. Ya ada waktu itu direktur kita di Om Hao, sorry. apa? Ketukar, Iya, Om iya. Hao, Om Hao. Mufti. Ini kan ada sejarah menuliskan bahwa ada namanya sistem kerja paksa Ya. oleh Dendels. Iya, zaman iya, iya, iya. Itu kata sejarah itu kenyataannya berbeda dengan Ya. yang Om Hao tahu. Kita menemukan beberapa fakta itu, beberapa pekerja waktu itu diupah, walaupun upahnya kecil, Mas, Mbak. Oh diupah, berarti nggak Ada. sekejam itu. Iya, tetapi dalam catatan kenapa itu hilang? Karena ternyata ada sistem-sistem feodalisme. Ketika uang gaji itu turun, tetapi saat nanti di mandor ataupun pemimpin Sebelum pribumi nyampe ke habis oke. dan dipaksa untuk mengejar target sebenarnya. Jadi Target bisa jadi mengerjakannya itu. ya, lagi-lagi kalau kayak zaman sekarang ada oknumnya. Dari atasnya Iya. sebenarnya dikasih itu. Iya lah, yang celaka di sini ketika data-data itu tidak tertulis, Mbak Mas, sehingga tertulislah di situ dikerja paksa, apalagi cerita-cerita sudah digiring ke arah situ, sehingga kita Sebentar, ngelihat. ini takutnya orang-orang juga jadi mikir, loh ini sejarah sudah begitu kok dengan mudahnya dibantah gitu. Iya. Ini risetnya atau Iya, keilmuannya pembuktiannya. sampai akhirnya bukan terbukti, Om Hao bisa berpendapat seperti itu, dari mana penelusurannya seperti apa? Iya, ada dua. Pertama, Iya. kita dalam kajian sejarah. Waktu itu dengan Profesor Peter Carey dan Profesor Joko yang dari UI waktu itu. Kita cross check di situ dan sewaktu di lokasi memang kita menemukan beberapa residual energi dari para pekerja itu yang bercerita juga. Tapi tentunya kita pakai pakem dari riset para yang ada profesor yang sebelumnya. ada gitu. Dan kita temukan yang sempat booming waktu itu ceritanya. Iya. Apa? Sempat Booming. naik gitu, Oh, viral gitu. Tetapi hal ini juga ditemukan di beberapa proyek-proyek pekerjaan seperti pembangunan jalur kereta api, bahkan fakta terbaru kita menemukan Romusha itu ternyata juga dibayar, walaupun upahnya kecil. Om Hao mau nanya ini apa jadi ketika penelusuran ini sama profesor dan lain-lain ke TKP misalkan ya, Iya, iya. Romusa atau apa itu kerja paksa itu. Ketika di situ Om Hao mendapatkan sisa-sisa energi, residu itu berjumpa dalam tanda kutip Bentuknya gimana? berjumpa dengan energi-energi yang pekerja-pekerja dulu dan mereka bercerita ke Om Hao atau bagaimana? Iya, tentunya kita harus punya pakem untuk riset data dulu, Mas, Iya, perpegangan iya, ya. iya. Karena tetap tidak kita pungkiri, biasanya kalau dengan hal-hal yang metafisika, itu takutnya nanti dibelokin sama Iya, mereka. iya, iya, Gampangannya gitu, karena tetap kita nggak boleh percaya sama makhluk astral gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau residual itu kan rasa, Mas, yang akan merasakan tuh karena rasa kan nggak pernah bohong Betul. ya. Kalau orang bilang gitu. Asik. Kalau pikiran bisa dimanipulasi. Kalau rasa nggak pernah nggak bohong. Asik. Jadi kita Kalau untuk pikiran bener ya? Nggak- bisa dimanipulasi. Kalau rasa? Tidak pernah bohong. Jadi ketika waktu itu kita mencoba baik secara mediumisasi ataupun kita komunikasi interdimensional ya Mas. Itu ketika mereka bercerita ini kok gambarannya sama ya dengan data. Dan kita mencari Cross-check, sampelnya ya. harus banyak Mbak, nggak satu. Ketika di TKP, Om Hao ini berkomunikasi, mereka kasarnya ngobrol, atau Om Hao berada di situ, tapi situasinya zaman dulu. Jadi mereka lagi kerja, jadi seolah-olah kayak kita nonton film sejarah. Iya, semuanya Mas. Semuanya. Iya, jadi seperti 3D, jadi kayak kita ngobrol gini Mas, kita ngelihat bajunya bagaimana gitu, cara bicaranya Keren bagaimana. amat ya. Terus terkadang kalau ngobrol kita ngobrol langsung, atau mediumisasi terkadang misal sama Mas
Vincent nih. Ya. Sosok itu saya tarik ke diri saya, terus saya mengganti diri. Jadi mediumisasi. Oh, Jadi iya, iya, masuk, iya. termasuk nanti gestur ataupun cara bicara saya akan berubah. Oke. Itu ketika mereka udah deh saya ingin menyampaikan yang asli bagaimana, coba saya tarik. Tapi kalau melihat langsung itu residualnya jadi berubah seketika berubah, Mas. Oke, Nah, jadi kita ada beberapa masuk ke ini ya, situ. ada beberapa cara lah ya. Iya. Selampau apa, Mas? Yang bisa, misalkan peristiwa di Indonesia lah yang paling, ini kan G30 SPKI. Iya, iya, iya. Itu pernah ada pengalaman sendiri, Mas, yang tahun 65 saya. Wah, itu tahun 65 soalnya menjadi misteri besar kan. 65, 42, kemudian di era Sensitif kolonial. sebenarnya, tapi gue pengen tahu banget sebenarnya. Ya, kalau itu memang terbawa. Jadi secara diri itu lewat prosesi mimpi dulu atau astral projection. Astral projection. Ya, atau orang Jawa ngerebutnya Rep-repan. Rogo Sukmo. Oh, Kalau rep-repan itu ini sleep paralysis. iya, Sleep iya. paralysis. Beda ya. Iya. Tapi ini pasti banyak yang bilang ya, bahkan yang nontonnya pasti bilang, ini Om Hao halu nih, gitu, atau bohong nih. Nah itu pembuktiannya, maksudnya kan ya, kalau Om Hao kan juga S2 sejarah ya? Iya. Sengaja mengambil itu supaya bisa mempelajari juga sejarah. Iya, Mas. Nah itu gimana? Orang-orang pasti banyak yang bilang kayak gitu dong? Iya, iya. Tentunya waktu kita menulis sejarah pun dosen saya bilang ya, ketika nanti kamu jadi seorang sejarawan, dari data-data semuanya itu baru klaim, Mas. Belum Ya. boleh jadi fakta dulu, Mas. Kalau fakta itu sudah teruji. Datanya dari mana sudah diuji Ya. oleh para ahli, tapi kalau klaim itu punya kita sendiri. Dan kita harus teguh dengan itu. Dan nggak boleh baperan kalau orang, Iya, iya, iya. datamu nggak klaimnya begini. nggak ini. Karena Orang boleh percaya, boleh enggak, itu karena Iya. itu buat Iya. saya sendiri gitu ya? versi kita, karena itu kan sifatnya humaniora, sosio-humaniora kalau sejarah. Kalau kecuali eksak ya, atau saintek, kalau 2 tambah 2 ya 4, nggak boleh dibantah. Iya, iya, iya. Tapi misal Mas Desta punya ini, Mas Vincent punya ini, Mbak punya ini, itu kita sama, berbeda nggak apa-apa. Kita Tapi punya klaim sendiri. klaim gitu. sendiri, karena sifat sejarah itu kan klaim sejarah baru ke fakta sejarah. Karena kita tentunya menghadirkan produk masa lampau Iya, iya, iya. dengan metode-metode yang dibebaskan untuk cara mengambilnya. Cuman kita di sini ada 3 metode kalau sejarah. Primer, sekunder, tersier. Sebenarnya retrokognisi itu tersier ketiga. Tetap pertama arsip dan juga saksi. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Sangat persis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Tapi Mas Hao kan bisa melihat seperti, kalau misalnya lihat kita bertiga, itu bisa balik ke masa lalu gitu. Atau ruangan ini ya? Atau misalnya lihat orang gitu. Iya, iya. Kalau orang itu lebih ke retro humanity atau memori kolektif, Mas. Karena kalau ini kan residual energi nih, misalnya tadi kita bahas ya. Cuman kalau ke individual itu lebih ke residual memori. Karena setiap orang pasti ada memori kenangan-kenangan. Itu dari gelombang otak sendiri secara psikologi memang itu bisa kita ambil 10 tahun lalu seperti apa ini. Bahkan secara residual itu bisa ditarik lebih jauh lagi, bisa Mbak. Apakah Om Hao jadi penasaran percaya reinkarnasi? Iya, kalau saya sendiri di keyakinan saya memang tidak ada, Iya. tetapi saya mempercayai ketika itu berdasarkan rantai DNA. Oke. Karena kita kan nggak tahu dari keturunan ke 10, ke 50 kan nurun, Mas, ini masih ada di dalam. Oh, jadi mungkin memori yang lampau itu adalah dari rantai DNA, Iya. bukan dari reinkarnasi dia pernah jadi siapa. Iya, iya. Bisa dipercaya seperti itu. Dari itu yang secara medis nih ya. Cuman kalau secara metafisika, setiap orang ini kan ada jin korin, pendamping. Ini beliau ini pun membawa memori dari masa lampau yang kemudian masuk ke diri orang, sehingga ketika orang itu masuk nanti bisa terjadi seperti déjà vu contohnya. Atau merasa saya pernah tinggal di Saya negara pernah ini, lihat, di iya. kota ini, seperti Iya. itu. Ya, tapi kita
lintas diskusi, kadang antar keyakinan kita penting nyambung gitu. Cara bicaranya seperti apa? Karena tentunya apa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita itu kita perbaiki masa sekarang lah. Pasti. Itu Mas. Kalau alien percaya nggak? Alien saya enggak. Dalam artian percaya nggak percaya gitu. Kan ada yang bilang kan bahwa sejarahnya sebenarnya ya Yang apa membentuk, Seven Magnificent dunia itu kan sebenarnya Keajaiban dunia. alien yang bikin tuh. Kalau dipikir secara akal sehat Manusia kayaknya nggak mungkin nggak gitu. mungkin gitu manusia zaman dulu membuat hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya. ada yang bilang, Presisi semuanya. Iya. tapi ada yang bilang juga emang zaman dulu tuh sudah benar-benar modern. Kayak sekarang bahkan lebih modern terus akhirnya punah. Bilangnya Ya, gitu. nggak tahu juga makanya kayak gitu-gitu. Ya, kalau itu secara kajian sejarah memang ada satu peradaban pasti ya. Ya. Dan pembangunannya tidak yang kita bayangkan kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, semalam jadi atau hanya berapa hari, nggak mungkin Mbak. Karena ditemukan dalam prasasti aja dia 50 tahun Mas. Sehingga Iya, bisa iya. kita bayangkan satu mahakarya yang segede itu, yang semegah itu dengan presisi, pasti nggak sehari 2 hari. Karena Pasti ada puluhan dongeng, tahun. ada cerita dongeng yang Roro Jonggrang kan. iya. Dia memang membangun 1000 candi. Itu jadi sehingga Dalam itu semalam. kemudian menjadi seperti oral history dan kebanyakan cerita-cerita itu ada ketika era kolonial untuk memecah belah, contohnya Divide et Impera yang diciptakan seperti contoh Candi Prambanan. Tempat itu dulu dianggap satu tempat yang membawa malapetaka. Ketika orang datang ke situ, pulang, kemudian kok sakit, panas, demam, meninggal. Padahal waktu itu baru endemi malaria. Jadi disangkut-pautin. Dan diciptakanlah cerita seperti itu, ditambah oleh orang Belanda karena Belanda ingin mengeksplorasi sebesar-besarnya dulu. Tapi yang paling disukai, maksudnya dari sekian banyak sejarah yang ada di Indonesia, yang paling menarik apa? Maksudnya mungkin Prambanan kah, apakah yang akhirnya benar-benar, demen Iya, banget iya. deh gitu. Kalau saya ada 2 Mas sebenarnya. Apa? Era Jepang, pendudukan militer Jepang dan juga 60-an. 60-an. Kenapa Mas? Kenapa? Karena era Jepang itu begini, satu bangsa yang pernah menduduki Indonesia Nusantara, datanya sudah dimusnahkan oleh mereka. Waduh. Karena cuma sebentar. Ya, gitu kan? selama 3 tahun, tapi 3 tahun. ini Mbak, ketika Perang Dunia Nggak mau ada selesai, jejak gitu ya? Hiroshima Nagasaki tahu dijatuhkan bom atom, Iya. mereka semua datanya itu sudah dihilangkan, dibakar istilahnya. Jadi udah nggak sama nggak sekali. ada, ya. Tapi kalau ketemu atau ngobrol itu pernah ada ini nggak sensor kotak-kotak gitu pas di Nggak, Jepang? beda. Ya, ini satu pengalaman yang menarik sih Mas kalau tentang sejarah Jepang ya. Kadang orang tanya, oh mau nggak nelusuri sejarah kerajaan-kerajaan Iya, itu. iya, Ya karena kita butuh riset yang panjang ya untuk itu. Tapi Jepang itu karena tantangan banget. Termasuk makhluk astralnya itu cocok-cocokan Mas. Iya, dan bahkan 2019 waktu kami tim Kisah Tanah Jawa ke salah satu peninggalannya Gua Jepang, itu mereka bilang, nanti saya titip tanah nih. Tahun ini kamu berangkat ke Jepang gitu. Nah saya bilang, ke Jepang modalnya dari mana gitu kan, jauh, lama gitu. Akhirnya akhir tahun bener Mas, saya ke Hiroshima waktu itu. Oke. Nggak tahu dengan cara apa, kemudian ada teman-teman Nyampe aja ke sana tahu-tahu ya. sampai sana sama Mbak Citra Prima sama Mas Billy Christian waktu itu. Dan sewaktu di Jepang sendiri kita mau cari sejarahnya juga susah karena nggak ada di pelajaran buku sejarah di Jepang. Nggak pernah di Indonesia ini ada kejadian gini-gini nggak ada Mas. Benar-benar ada ya? rapi mereka menghilangkannya. Tapi ada beberapa tuntutan sih sebenarnya kan Iya. untuk negara Jepang soal keadaan invasi mereka sih sebenarnya ke sini. Iya. Itu bukannya ada tercatat berarti ya? Iya, itu sudah tercatat tapi sudah sengaja di bumi hanguskan waktu itu, hilang. Beda sama Belanda Mas. Belanda itu satu negara yang rapi banget dalam pencatatan administrasi. Arsipnya rapi ya. Iya. Ini Om Hao nih ngeluarin lagi buku terbaru judulnya Sihir Mesir di Tanah Jawa. Apalagi nih Mas? Apa? Iya, ini bukunya Mbak Mina, Mas. Oke, coba. Ya, Tentang apa nih? Kok sihir Mesir tapi Tanah Iya, Jawa? ini- Cuma satu Mas. ini masih contoh dulu. Nanti Oh, kalau belum sudah belum. terbit. Berarti kosong tuh isinya ya? Polos. Oke, garis besarnya isinya tentang apa? Ya, tentang pengaruh sihir yang dulu pernah dibawa era Mesir. Dendles, waktu pembukaan jalur de Grote Poswe atau jalur jalan pos, itu ketika Dendles kan dibawa dari Prancis, Napoleon Bonaparte. Dan memang ada hubungannya Napoleon Bonaparte dengan kerajaan ataupun negeri Mesir waktu itu. Dan beberapa seperti prajuritnya ataupun panglimanya itu ada yang Dari Timur Tengah. belajar ilmu itu ya. Kemudian dibawa ke Indonesia dan uniknya ketika semua masuk ke Nusantara,
terjadi asimilasi, percampuran. Ya, jadi ini yang tadi kita bahas tentang jalan raya post-Dendros yang sangat fenomenal. Kita pelajari dulu waktu belajar sejarah. Iya. Mas tadi kalau tahun 60-an, tadi akan menarik 2 ya. Zaman Jepang, 60. Ya. 60. Kenapa? Ya kalau 60 itu sesuatu apa ya, satu lembaran sejarah merah yang tidak semua boleh untuk ke situ aksesnya. Pertama itu. Tapi kemarin waktu sempat penelitian arsip itu menemukan tentang catatan hasil interogasi para tahanannya. Dan itu sangat menarik tapi belum bisa dikaji. Karena kita harus menunggu 50 sampai 60 tahun baru boleh diangkat, Mas. Karena kita dalam sejarah kita harus hati-hati juga, Mbak, Mas. Karena kalau mengganggu tentang politik, stabilitas sosial ekonomi, itu harus kita tutup dulu. Betul. Seperti halnya begini, kita ada memori dengan mantannya yang masih 5 tahun, terus setelah nikah 5 tahun, istrinya pengen tahu Soal sejarah mantannya. mantanmu gimana, kan kita tutup rapat tuh. Iya. Saya kalau pikiran bisa dibohongi. Iya, kalau Tapi nggak rasa Kalau rasa? Nggak bisa, gitu. Kalau rasa apa? Rasa nggak pernah bohong. Om Ham lagi. Om Ham, pengen nanya, dari sekian banyak penelusuran soal nenek moyang, apa fakta baru yang Om Hao pas penelusuran dan membuat Om Hao sangat terkagum-kagum? Waktu itu tentang ini sih salah satunya pembangunan candi-candi ya tentunya ya. Saya sih juga dulu waktu ini juga percaya itu dibangun satu malam, Mas, waktu kecil ya. Iya. Karena dapat dongengnya itu ya. Dongengnya. Karena jongrang gitu. Dan ketika sekarang pun kalau menceritakan kadang ini sudah dibangun gini, secara kajian teknis begini, arkeologi. Terakhir masih tanya, ini benar, Mas, nggak semalam dibangun? Berarti sudah sangat melekat gitu, Mas. Iya. Tapi Iya, dongeng. salah satunya ketika candi itu kan menjadi satu mahakarya yang luar biasa ya. Bisa kita lihat bagaimana ketekunan leluhur kita, pemilihan lokasi, kemudian menjadi satu aset peninggalan yang sangat bersejarah. Dan berarti kita dulu memang berasal dari leluhur yang sangat luar biasa, yang sangat harus kita banggakan. Sehingga nilai dari pemahaman sejarah itu sebenarnya kita digiring ataupun kita ditujukan agar kita tidak lupa dengan para leluhur kita. Belajar dari sejarah, karena satu bangsa yang besar dapat diruntuhkan ketika generasinya lupa kan sejarah. Betul. Karena bisa masuknya banyak paham-paham yang kita tidak tahu. Betul. Hebat nih Pak Ridwan Kamil ini. Ada bukti, ada Ridwan Kamil. Tapi bener sih karena beberapa sejarah tuh akhirnya direvisi, bukan direvisi ya, bermunculan. Kayak piramid kita mikirnya ya udah di sana di Mesir, taunya ada piramid tertua di Indonesia. Iya, kan, yang tapi muncul. bagus sih. Tapi terakhir, Mas Rio Febrian, ini kan ngomong soal bercanda mulu. Tapi bener loh, pengen tahu kalau pandemi yang sekarang COVID-19 itu termasuk pola yang berulang kah? Oh Yang iya, pernah terjadi? sangat. Iya kan? Pandemi kan udah berapa kali terjadi. Flu dulu pandemi. Influenza juga pandemi jadi endemi. Iya, sebenarnya kalau ini kan bisa kita hubungkan dengan statistika dan probabilitas ya Mbak ya Mas. Itu mengikuti pola-pola bilangan yang pernah ada. Jika 2020 ada COVID-19, 19 dulu ada flu Spanyol, 18 juga ada beberapa penyakit-penyakit yang pernah ada. Iya. Sehingga bisa kita lihat nih, contohnya tahun 1919 terjadi resesi ekonomi, krisis Malaysia atau krisis moneter global yang polanya itu mengikuti. Jadi ini bisa kita prediksi tahun 2100 sekian akan ada lagi prediksi kita. Tetapi waktu itu yang polanya menurun ya berbeda dengan sekarang, bahwasanya vaksin ataupun antibiotik belum bisa ditemukan dengan cara cepat. Tapi sekarang sudah sangat cepat. Perbedaannya. Jadi kita mempelajari dari peristiwa-peristiwa itu. Gitu. Iya kayak influenza dulu kan jadi kayak pandemi luar biasa, kayak butuh waktu ratusan tahun bahkan biar jadi endemi. Kalau sekarang benar. mungkin jadi endemi mudah-mudahan ya. Sekarang lah influenza, gitu. sekarang kan jadi influencer. Wah. Hai guys. Terakhir Om Hao ini ke depan, ini kan pandemi kan berarti kan agak terhalang, maksudnya untuk ya penelusuran. Nah, setelah ini rencana mau kemana lagi, Mas? Ya sebenarnya ini kita kan tinggal di tanah Jawa ya, kita sebutnya Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan nih semuanya ya. Tentunya kalau nanti kita sudah mengenal di mana kita tinggal, di mana kita lahir, kami dari Tim Wisata Tanah Jawa akan coba untuk ke Nusantara, jadi dari Sabang sampai Merauke. Tapi tentunya kami dan saya tidak bekerja sendiri.
Tim. Ada tim. Dan saya berharap ada Om Hao itu nggak hanya di Tanah Jawa, tapi di Borneo, di Celebes, Bali, Ya. bahkan di Andalas, Sumatera, dan semuanya nanti Tapi kita Om Hao ketemu. udah pernah bertemu dengan? Maksudnya ada nggak orang-orang seperti itu? Seperti Om Hao di... Insya Allah Mas, karena terkoneksi dengan rasa tadi. Oh, karena pikiran kan mungkin Bisa dimanipulasi ya. Tetapi apa? Kalau Tapi kalau rasa, Tidak pernah bohong. Ini sudah 4 kali loh. Ya suka banget Om Hao, dengernya. terima kasih banyak ya. thank you Om Hao ya. Menyenangkan. Ini kapan keluarnya? Ini secepatnya Mas. Secepatnya. Secepatnya itu mungkin ya nanti. Oh, fokusnya ke sini. Mau lihat. Terima kasih, sehat Thank you, selalu. Om Hao, ya. Salam buat teman-teman Tanah Jawa juga. Bisa Tanah Jawa Sama ya. timnya. Thank you main musik. Kita ketemu lagi di Nasional Premier. Gas, gas, gas.